awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biar jadi dalam kehendak-Mu saja Tuhan. Biar Tuhan jemaat yang hadir Tuhan, kami yang datang Tuhan yang pulang berbeda Tuhan. Kami yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Kami yang datang berbeban berat Tuhan, kami percaya Bapa bersama dengan Engkau Tuhan kami dilepaskan dari beban berat itu Tuhan. Karena kami percaya Bapa kami di sini Tuhan menyembah Engkau adalah umat pilihan Tuhan, umat pemenang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Yesus yang kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Yang siap lebih lagi kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersalam-salaman. Dan kita mau angkat satu pujian yang naikkan syukur ke Tuhan. Yang
puji Tuhan lebih lagi. Sekarang tiba saatnya kita mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus lebih lagi kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua adalah seizin Tuhan, dan kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua. Banyak perkara Tuhan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi. Apa Allah peduli? Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara
tidak pernah berhenti tentang persoalan. Tetapi sekali lagi kami katakan di dalam pujian ini yang keluar dari hati kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dan ujian serta cobaan yang Kau izinkan itu sekali-kali tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Kalaupun itu datang melebihi kekuatan, Engkau berjanji bahwa Engkau siap untuk memberikan kemenangan. Karena yang berperang adalah Engkau, karena yang melakukannya adalah Engkau. Dan Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia, berharap dan beriman hanya kepadamu, yaitu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Biar kiranya segala pujian, hormat, dan sembah kami ini naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ketika kami datang kepadamu, kami percaya bahwa kami bertemu dengan Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan kami kehidupan, Allah yang memberikan kami rezeki, Allah yang memberikan kami kesehatan. Dan hari ini adalah hari kemenangan karena kami ada di dalam rumah-Mu. Sebab Engkau berjanji pada hari Sabat di mana umat berkumpul, lalu aku akan turun untuk memberkati umat. Demikian firman Tuhan. Dan ini adalah saat-Mu Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu dan sucikan serta kuduskan Tuhan. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, sebab kami siap untuk dipulihkan, dibenarkan, dan dimenangkan. Roh Kudus-Mu sendiri yang datang kepada kami pribadi lepas pribadi, yang akan menjelaskan, yang akan memberikan kekuatan, memberikan keyakinan, dan melakukan mujizat demi mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah online kita. Saya berharap bahwa kita semua tetap sehat, kita patuhi PSBB, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan agar kita tetap sehat. Engkau, keluargamu, teman-teman, keluarga besarmu, dan kita semua dalam rangka kita berusaha bersama-sama dengan pemerintah untuk kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar kita secepatnya bisa kembali pada keadaan kita semula. Saya juga mengucapkan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dengan program kita beribadah bersama-sama. Tentunya saya berdoa buat saudara agar saudara juga diberkati, agar saudara juga tetap sehat, agar saudara juga tetap semangat. Dan hari ini mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan membahas tentang dua macam dasar di dalam bangunan iman kerohanian kita. Bacaan terambil dalam Lukas pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-46. Saya akan bacakan bagi saudara demikian. Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya,
rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang barusan kita baca adalah perkataan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri pada murid-muridnya, dan saya berharap pada hari ini dia juga berkata secara pribadi kepada masing-masing kita. Dikatakan bahwa dengan siapa dapat disamakan? Ya, banyak kali banyak orang berseru minta tolong, Tuhan tolong, berdoa minta tolong, tetapi dikatakan padahal perbuatannya tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi bagi setiap kita yang mendengar pada hari ini dikatakan, apabila engkau datang, engkau mendengar, lalu engkau melakukan setiap perintah dengan teladan dari Yesus Kristus, dikatakan kita ini bagaikan membangun rumah yang dasarnya itu kokoh, membangun rumah yang dasarnya itu batu. Sebab dalam perbandingan dikatakan ada satu lagi, yaitu mereka yang tidak melakukan itu diumpamakan seperti membangun rumah tapi tidak ada dasarnya, ya, seperti di pasir begitu. Lalu ketika datang nanti angin ribut, datang banjir, rumah yang satu itu tetap berdiri, rumah yang satu itu lagi roboh. Begitu bukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam hal membangun itu ketika dibangun bentuknya sama. Misalkan membangun rumah, bentuknya rumah, yang ini juga bentuknya rumah, ya. Dalamnya juga mungkin sama, ruangannya juga mungkin sama, tetapi yang berbeda adalah ketika bencana itu datang, ketika banjir itu datang, disitulah baru kelihatan bedanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya sebagai seorang insinyur, saya sudah sering saya bangun gedung-gedung, saya bangun sekolah, saya bangun bangunan-bangunan pabrik, gitu ya. Saya bangun rumah, dari yang rumah sederhana sampai rumah-rumahnya orang-orang yang berada, yang mewah-mewah itu, bangun jembatan, gitu. Jadi saya mudah saya ceritakan. Nah, sekarang coba kita merenung nih ya. Coba kita merenung. Seandainya engkau lagi duduk, katakanlah di ruang keluarga, apa di teras, atau dimanapun kau lagi santai. Tiba-tiba kau berpikir begini, aduh, ruangan ini aku sudah bosan warnanya krem. Aku ingin ganti dengan warna biru muda seperti warna laut. Engkau tinggal ambil atau panggil tukang, lalu engkau cat aja, rubah warna, nggak jadi masalah. Atau jendelanya, aduh aku sudah bosan ini, jendelanya apa ya, jendela nako, udah ketinggalan zaman, aku mau ganti jendela swing atau jendela ungkit, atau mungkin dengan kayu kisi-kisi. Kau tinggal ganti saja, nggak ada masalah. Ya, itu semua menyenangkan hatimu, bukan? Nah, begitu juga ruangan-ruangan yang lain. Atau mungkin gentengnya, kau udah bosen pakai genteng pelentong, kau mau ganti dengan genteng beton, atau mungkin kau mau cor, kau mau apapun itu, nggak masalah. Atau mungkin juga kau mau ganti modelnya, wah ini modelnya Mediterranean, aku mau ganti dengan model Victoria, ataupun aku mau ganti dengan bangunan model modern, atau yang nature, atau yang minimalis, nggak masalah juga, itu adalah seleramu. Namun saya mau tanya satu hal. Seandainya tiba-tiba kau duduk begini nih, kau duduk, aku udah bosan nih. Kenapa bosan? Rumah ini dulu aku bangun pondasinya pakai pondasi batu kali. Kenapa rupanya aku sekarang mau ganti, pondasinya mau ganti pondasi tiang pancang. Apa yang terjadi?
Tentu seorang engineer ataupun pemborong atau siapapun, dia pasti bingung. Dia akan bilang begini, Bapak, yang itu mah nggak bisa. Kalau yang lain itu jendela, genteng, cat itu kamu bisa ganti. Tapi kalau yang itu mah nggak bisa, karena itu dasarnya. Kalau Bapak mau ganti dasarnya itu, sama aja engkau harus merobohkan semuanya itu. Nah, tentu kita sekarang sudah bisa merasakan, bukan? Seperti apa yang Yesus katakan, ada dua macam dasar, ya, harus dibangun dari dasar yang kuat, karena dasarnya itu, pondasinya itu adalah satu kali untuk selama-lamanya, atau roboh semuanya. Itu sebabnya dalam menentukan dasar itu sangat-sangat penting, apalagi dasar iman, apalagi dasar yang ada dalam batinmu, itu sangat-sangat penting. Harus jelas, harus kuat, harus kokoh, harus meyakinkan, memberikan kita pegangan, supaya waktu kita melangkah dengan yakin. Kalau tadi kita berbicara tentang bangunan secara fisik, sekarang kita akan berbicara bangunan dalam tanda kutip, bangunan kerohanian kita. Karena dikatakan oleh Yesus, ya, ketika dasarnya kuat, lalu di atasnya mau dibangun, itu bisa dibangun, artinya sesuai dengan kehendak kita. Saya akan baca dalam satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa dasarnya itu harus kokoh, dan dasarnya itu adalah harus berdasarkan Yesus Kristus, yang dasarnya itu adalah kasih yang terbukti telah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan itu menjadi pegangan Dia yang sudah berkorban, mati, dan bangkit. Dia betul-betul hidup, dan Dia naik ke surga, dan Dia juga akan kembali. Itu yang menjadi dasar, kata Rasul Paulus. Selanjutnya, kalau dasarnya sudah kokoh, lalu kehidupan kita mau isi dengan apapun, artinya dalam menghidupi hidup ini, dalam kesehari-harian kita, apakah kita berbisnis, apakah kita bekerja untuk menghidupi keluarga tentunya, untuk membesarkan anak-anak tentunya, atau juga untuk berbakti kepada orang tua, itu semua bukan hal yang penting lagi selama dasarnya itu adalah dasar yang kokoh. Karena di dalam dasar itu mengandung janji perlindungan, janji penyertaan Tuhan selama kita di dalam bumi ini. Terus kita beriman sampai saatnya nanti kita bertemu dengan Dia untuk menerima kehidupan yang kekal, atau apa yang disebut dengan surga. Dalam mengisi kehidupan, kata Rasul Paulus, itu bisa saja orang mengisi dengan apapun, membangun rumah rohani dalam tanda kutip, ya, ketika dasarnya sudah kokoh. Atasnya itu mau modelnya Mediterranean, Victoria, mau modelnya minimalis, itu
kita bisa lakukan apa yang seperti yang itu menyukakan hati kita. Tetapi dasarnya imannya harus iman yang kokoh. Karena dengan iman yang kokoh itu kita akan melangkah. Engkau sebagai seorang suami, bukankah engkau bekerja keras bukan? Untuk menghidupi keluargamu, supaya istrimu, anak-anakmu bisa sejahtera, supaya ketika istrimu bersama-sama, anak-anakmu bersama-sama dengan engkau, mereka itu berasa nyaman bersama-sama dengan engkau. Itu sebabnya seringkali bagaimana seorang anak harus berbakti dan menghormati orang tua. Kalau engkau anak-anak, kalau engkau belum tahu, harap kau tahu bahwa orang tuamu ketika membiayai, menafkahi engkau, itu mereka bukan dengan mudah, mereka dengan susah payah. Mereka bekerja pagi, siang, sore, kalau perlu sampai malam. Kalaupun mereka berdagang ataupun berbisnis, mereka melakukan dengan begitu keras. Kalau enggak percaya, ya, kalau ada temannya bertanya begini, sebab saya pernah bertemu dengan seorang teman yang saya lihat bekerja begitu gigih mati-matian. Saya tanya begini, "Hai teman, aku lihat kau begitu rajin, kau cari uang begitu banyak. Aku mau tanya, dengan umurmu yang sudah lanjut itu, untuk apa semuanya itu?" Lalu dia merenung, dia berpikir sejenak. Saya lihat ketika dia berpikir, dia mulai merasakan sesuatu. Lalu dia bilang begini, "Apa yang aku cari sebenarnya bukan buat aku. Aku makan toh juga normal, tidak bisa makan banyak." "Loh, kalau begitu buat siapa?" Saya bilang begitu. Dia bilang, "Untuk anak-anak." Itu sebabnya kalau engkau sebagai anak harus kau tahu, engkau harus taat, kau harus tunduk kepada orang tuamu. Demikian juga suami ketika membiayai, menafkahi istrinya, dia harus buat sampai istrinya itu merasa nyaman bersama dengan dia, bahwa dia itu bagaikan wakil Allah yang membimbing dia. Dasar yang kuat itu, yaitu dasarnya adalah kasih Allah. Dasarnya itu bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bukan cuma mengasihi diri kita, tapi kita juga sudah bisa mulai mengasihi orang lain. Kita sudah mulai bisa peduli melihat ada teman, ada saudara yang mungkin terpapar karena kasus-kasus seperti sekarang ini, yang mungkin dalam pekerjaannya, dalam kesehari-hariannya, dalam kehidupannya, mungkin itu jadi masalah besar. Apakah engkau belum tergerak untuk ikut bersama-sama? Sekecil apapun yang kita lakukan, itu sudah merupakan kebaikan yang kita berikan sebagai tanda bahwa dasar kita adalah dasar yang kuat di dalam Yesus Kristus, yang dasar itu adalah kasih. Dengan apapun, bagaimanapun kita hidup, kalau dasarnya itu kuat, kata Rasul Paulus, itu semua akan mendatangkan kebaikan. Sebab tadi dikatakan oleh Yesus, kalau suatu saat tiba-tiba datang bencana dalam tanda kutip, banjir dalam tanda kutip dalam kerohanian hidup kita, itu akan terbukti bahwa bangunan kerohanian kita itu tetap kokoh, tidak roboh. Artinya masalah boleh datang, persoalan bisa datang, sakit penyakit pun bisa datang, apapun bisa menghampiri kita, kita tetap kuat, kita masih tetap yakin, kita masih bisa tersenyum dengan berkata bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Masih ingat waktu kita membahas Nabi Ayub? Ayub bilang bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal, karena Tuhan itu Allah yang berkuasa.
Kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, Ayub bilang begini, dulu aku hanya mendengar kata orang, sekarang aku sendiri mengalaminya. Sayang kita tidak bisa bahas saat ini ya, tapi ayat itu berkata begitu ya. Itu mau menceritakan pengalaman pribadi seseorang. Artinya ketika Tuhan mengizinkan kesusahan itu datang, ketika Tuhan mengizinkan malapetaka dalam tanda kutip itu datang kepada kita, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak semestinya, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang enggak enak bagi kita, kita harus percaya itu semua seizin Tuhan. Kita harus percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Sebab ketika nanti Tuhan melakukannya bagi kita, melakukan pertolongan bagi kita, ketika Dia menyembuhkan penyakit kita, ketika Dia buka jalan bagi kita, Dia melakukan yang ajaib bagi kita, lalu kita baru bisa merasakannya sendiri. Dan kalau kita merasakan sendiri, kita akan menjadi lebih kuat. Saya ingin bertanya satu kali saja, bagaimana kita bisa merasakan minum itu nikmat kalau kita belum pernah merasa kehausan? Bagaimana kita bisa merasakan makan itu nikmat dengan ucapan syukur kalau kita belum pernah merasa lapar? Ya, itu sebabnya karena kita diizinkan ya, dalam tanda kutip ya, tentunya dalam kontrolnya Allah, dan kita tetap kuat pada saatnya ketika pertolongan Tuhan itu sampai kepada kita. Kita mengucap syukurnya lebih daripada segala sesuatu. Mungkin nanti ketika engkau mengucap syukur itu saking gembiranya, engkau itu bahkan sampai air matamu keluar. Itu bukan karena sedih, karena ucapan syukur yang terlalu besar. Terakhir saya akan baca bagi saudara di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan berpegang pada perintah, pada ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan supaya engkau bertambah banyak dan supaya engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk mendudukinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada hari ini seakan-akan kita diperhadapkan pada pilihan, dan pada pilihan itu kita tidak dipaksa. Artinya kita diperhadapkan ada kehidupan dan keberuntungan, ada kematian dan kecelakaan. Tentunya Tuhan bilang, engkau pilihlah di mana engkau mengasihi, karena engkau akan memperoleh itu semuanya. Memang tidak dipaksa, ya, kita boleh pilih, tetapi diberikan petunjuk bahwa sebaiknya kita pilih, yaitu dengan mengasihi Tuhan, kita hidup berdasarkan ketetapannya, kita melakukan perintah-perintahnya, maka hidupmu akan bertambah banyak, engkau akan diberkati. Kalau dikatakan diberkati tidak selalu menyangkut tentang materi, artinya diberkati dalam hal sukacita dalam hidupmu. Engkau merasa hidup itu begitu nikmat, engkau merasa hidup itu begitu indah, engkau nikmati hari-hari, diberkati dalam hidupmu, diberkati di dalam pekerjaanmu, diberkati di dalam kesehatanmu, begitu, dan banyak lagi berkat-berkat, artinya secara umum, dan itu akan menjadi milik kita apa yang dijanjikan.
dan dimanapun kita berada, kita di situ akan menjadi tenang dan sukacita. Namun dari semuanya itu kembali lagi seperti tadi apa yang Yesus Kristus ajarkan, dimulai dari dasar yang kuat, pondasi iman, pondasi kehidupan rohani yang kuat. Nah, kalau di antara kita seandainya ada yang mulai berpikir, aduh, rupanya aku salah, rupanya aku selama ini enggak jelas, dikatakan ini enggak, dikatakan itu enggak jelas. Nah, kesempatan itu masih ada. Ya, engkau harus ambil putusan. Seperti tadi, diperhadapkan pada suatu pilihan. Mumpung belum terlambat, engkau harus ambil putuskan kepada siapa yang engkau percayai, kepada siapa yang engkau yakini. Tetapi Allah bilang, percaya kepada Allah yang mengasihi, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang berkata, apabila engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan binasa, engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Allah yang adalah bagaikan Bapa bagi kita, yang menjanjikan kehidupan yang kekal, yang menjanjikan surga, dan yang menjanjikan keselamatan selama kita di bumi. Dan itu adalah pilihan. Mumpung belum terlambat, mumpung masih ada kesempatan. Yang namanya kesempatan itu suatu saat bisa berhenti. Yang namanya pilihan itu, kalau kita salah pilih, itu kaset. Itu sebabnya mulailah merenung, mulailah berdoa. Katakan, Tuhan, ini aku, kesempatan itu aku mulai percaya. Lakukan. Ketika datang mendengar, saat ini kita datang dalam tanda kutip, dan kita juga mendengar, bukan? Dan satu hal lagi yang Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-6 tadi, datang, mendengar, melakukan apa yang menjadi teladan di dalam Yesus Kristus, tentang kasih, tentang kebaikan, tentang ibadah, dan kita lakukan itu. Lalu Allah di dalam nama Yesus Kristus akan berkata, engkau bagaikan membangun rumah rohanimu di dasar yang kuat. Sebab ketika permasalahan datang, maka engkau terbukti, ternyata engkau tangguh, ternyata engkau itu tetap menang, ternyata engkau tetap kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah sehat, patuhi PSBB, tinggal di rumah, engkau tetap sehat bersama keluargamu, bersama-sama kita akan putuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dan secepatnya kita bisa kembali. Kita berdoa dan kita bisa kembali menjadi normal kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kalau pada hari ini kami bersama-sama merenungkan kebaikan dalam firman-Mu, bersama-sama merenungkan janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami umur panjang. Kepada siapapun kami yang saat ini mengikuti program ini, yang saat ini beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini, kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya mereka juga Engkau berikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau buka rezekinya, dan juga Engkau berikan umur panjang. Sebab kami bersama-sama, kami adalah satu tubuh, kami satu roh, dan kami bersuka cita ketika kami melihat bahwa kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, semua diberkati dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mau berdoa,
Biar kiranya secepatnya Engkau halaukan wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Jadikan kami dan bangsa kami tetap sehat, tetap kuat dan diberkati. Itu sebabnya Tuhan kami memohon dan kami mempercayai bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau tidak akan memberikan ujian, pencobaan melebihi kekuatan kami, sebab Engkau sudah mempersiapkan pertolongan itu. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan iman yang teguh, yang kokoh, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.